Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini tertulis di Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Singkat cerita, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa berbondong-bondong mendatangi Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan firman-Nya karena percaya bahwa firman itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepada Bapa. Para pemungut cukai dan orang berdosa ini dengan tulus hati mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Mereka juga meyakini bahwa Injil Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun di sana banyak pula orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang. Namun mereka tidak senang kalau Tuhan memberitakan Injilnya kepada para pemungut cukai dan pendosa. Oleh sebab itu mereka bersungut-sungut. Mereka tidak senang juga kalau Tuhan Yesus menginjili mereka, para pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Firman-Nya di dalam Lukas 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Perumpamaan domba yang hilang ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Firman-Nya lagi, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Demikianlah sesungguhnya sikap gembala yang baik, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mencari orang-orang yang tersesat dan hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang berdosa ibaratkan seekor domba yang terpisah dari kawanan domba lainnya. Ia terpisah dari jemaat yang kudus dan tersesat di dalam dosa. Ia terpisah dari jemaat Allah. Ia terpisah dari gembalanya. Bagaikan domba yang tersesat, orang berdosa tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia ingin keluar dari ketersesatannya, namun tidak menemukan jalan keluarnya.
Demikianlah gembala yang baik itu telah turun ke dunia untuk menyelamatkan semua orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Firman-Nya lagi di ayat yang ke-6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Seorang gembala, ia akan meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat. Kemudian ia akan mencari seekor dombanya yang hilang sampai ditemukan. Gembala yang baik akan paham bahwa seekor dombanya yang hilang adalah domba yang lemah dan tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti seorang gembala yang sangat mengenal daerah dan wilayah penggembalaannya, begitulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mengenal dunia yang diciptakannya sendiri dengan firman-Nya. Ia rindu menyelamatkan dan membawa orang berdosa ke pangkuannya. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaannya dan berkata kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam ayat yang ke-7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kamu adalah seorang anak Allah, Allah tidak menghendaki kamu hilang. Apapun dosa yang telah kita lakukan, tak sekalipun Ia menghendaki agar kita hilang. Kembalilah kepada Dia, Dia mau menerima kita. Seperti firman-Nya di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara-saudariku, kalau kamu melihat atau tahu tentang seseorang anak Tuhan yang tersesat, jangan membiarkannya sesat dengan alasan apapun juga. Doakan dia dan usahakan supaya ia juga kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu, dan kita pada saat ini. Akan ada sukacita karena pertobatan itu. Berbahagialah orang yang hilang dan tersesat seperti domba yang hilang, kemudian bertobat dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Dia turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Berbahagia jugalah kita yang sudah diselamatkan dari belenggu dosa, karena Ia juga telah menyediakan hidup yang kekal dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita.